Alright, selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Dan selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel ini coy. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gua akan sedikit menceritakan lagi nih bre ya, sebuah film karya sutradara Terry Miles yang bercerita tentang dua gadis cantik yang diculik dan dipaksa ngenstui sama satu desa coy. Ini bakalan jadi spoiler yang gila parah sih ya, karena setelah kejadian itu mereka akhirnya berubah menjadi psikopat yang sadis bre, dan membantai manusia-manusia yang terlibat dalam aksi penculikan itu. Oke lah kalau gitu, daripada penasaran ya kan, mendingan langsung aja kita mulai alur cerita dari film Even Lamb Have Teeth. Film ini diawali dengan menampilkan seorang gadis yang lagi enak-enaknya pipis bernama Katie. Nah, si Katie ini kemudian dipanggil oleh Sloan untuk menghampiri teman-temannya yang lagi kobam ciu. Mereka juga mengkonsumsi permen magic bre, supaya mereka tambah ngefly gitu lah. Setelah pesanya selesai, si Katie sama Sloan ini akhirnya pulang ke rumah. Nah, si Sloan ini adalah seorang gadis yang ceria, punya banyak pengalaman, gampang becek, dan ya pokoknya hot banget lah bre ya. Sedangkan Katie, dia itu gadis yang cukup pendiam bre, lugu, polos juga, tapi dia adalah gadis yang menyimpan jiwa psikopat yang sangat mengerikan. Nah, singkat cerita, kedua gadis ini punya mimpi lah untuk melakukan perjalanan ke New York City untuk berbelanja. Namun karena mereka nggak punya duit nih, jadi mimpi mereka harus tertunda dulu bre ya. Dan mereka memutuskan untuk bekerja di sebuah pertanian organik yang dibantu sama pamannya untuk mendapatkan uang. Yang kebetulan pamannya ini adalah seorang anggota intelijen, FBI gitulah. Kemudian keesokan harinya, pamannya yang bernama Jason menjemput dua gadis ini pergi ke apartemennya sebagai tempat tinggal sementara, dan mereka berdua pun menginap semalam di sana bre. Lalu ketika hari sudah pagi, Jason membawa Katie dan Sloan ke pemberhentian bis yang akan mengantarkan mereka ke tempat pertanian organik itu. Nah, tapi sebelum berangkat, pamannya memberikan sebuah kode rahasia untuk berjaga-jaga yang harus mereka gunakan ketika berkomunikasi dengan Jason. Seperti menggunakan kata Apple di setiap SMS-nya, dan setiap harinya juga kode itu harus diganti bre ya. Hal itu dilakukan karena Jason ini nggak mau gitu kalau serabi becek keponakan kesayangannya itu sampai dicolok sama orang lain. Kemudian ketika Jason udah pergi, mereka berdua ini kebelet buang air nih, kebelet pipis gitu. Jadi mereka bergegas untuk mencari toilet yang ada di kafe dekat-dekat situ. Nah, di saat yang bersamaan datanglah dua cowok nih bernama Jet dan Lucas. Mereka mendekati Katie yang saat itu ditinggal sama Sloan ke toilet dan ngeliatinnya dengan tatapan yang penuh dengan nafsu. Apalagi pas si Sloan datang ya, wah udah makin tegang itu yang di bawah. Nah, ternyata mereka tertarik nih sama Katie dan Sloan, lalu ngajak kenalan sambil mengeluarkan jurus mautnya menggunakan rayuan gombalnya. Singkatnya, Katie sama Sloan ini nyeritain lah alasan kenapa mereka bekerja di pertanian organik itu. Kedua cowok ini pun lalu menawarkan sebuah tumpangan nih ke mereka dengan alasan pertanian itu ya searah gitu ya sama Jet dan Lucas. Awalnya sih Katie nolak ya, tapi karena si Sloan ini udah keburu sange ya ngeliat pantatnya si Jet, jadinya mereka ikut tuh melakukan perjalanan bersama Jet dan Lucas tanpa mereka sadari kalau hal buruk akan terjadi di depan mereka. Cerita berlanjut ketika mereka sudah di dalam mobil, yang ternyata kedua cowok ini nggak nganterin Katie dan Sloan ke pertanian organik itu bre, justru mereka malah dibawa ke rumahnya nih. Singkatnya, sampailah mereka ke rumahnya Jet dan Lucas. Mereka pun disambut sama ibunya dengan senyuman yang kayaknya bahagia banget sih ya. Dan ibunya ini juga menawarkan secangkir teh sari wangi untuk mereka minum sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka pun senang nih dan langsung meminumnya. Akan tetapi Sloan yang udah sering pakai narkoba itu tahu gitu kalau ternyata hari itu mereka lagi dibius. Tanpa berpikir panjang, Katie dan Sloan langsung cabut dari sana mencoba melarikan diri. Namun usaha mereka gagal nih bre ya, karena Jet dan Lucas ini mengejarnya dan berhasil membawanya lagi ke dalam rumah mereka. Keesokan harinya, Katie dan Sloan tersadar nih sudah berada di dalam box kontainer yang ada di tengah hutan gitu. Apalagi kondisi mereka juga dalam keadaan terikat bre ya, dan cuman menggunakan pakaian dalam doang.
Mereka pun ketakutan dengan situasi yang saat itu harus mereka hadapi. Mereka hanya bisa menangis, berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada yang mendengar dan bisa menolong mereka. Gak lama kemudian, Jet datang nih dengan membawa sebuah senjata dan mengatakan dengan selantang-lantangnya kalau nggak ada tuh yang bisa mendengar teriakan kalian. Lalu setelah itu dia menyuruh Katie dan Sloan untuk menikmati fasilitas yang tersedia di dalam box tersebut. Kemudian datanglah pemimpin dari kelompok penjahat kelamin itu bernama Boris. Boris ini lagi megang handphone milik Katie ya, dan dia menyadari gitu kalau orang yang bernama Jason ini sedang memantau keadaan keponakannya. Dan dia curiga juga nih kalau mereka berdua berkomunikasi dengan menggunakan kode rahasia. Jadi dia meminta kode rahasia yang diberikan sama Jason. Tapi si Boris ini nggak tahu gitu ya kalau setiap harinya kode itu harus diganti. Dan dia mengirimkan pesan ke Jason berpura-pura menjadi Katie dengan menggunakan kode awal yaitu Apple. Selanjutnya Katie dan Sloan dipaksa mandi nih di depan para pria bangsat ini ya. Dan tiba-tiba ada polisi yang datang, yang ternyata polisi itu juga bagian dari kelompok mereka bre. Waduh, gila gak tuh? Syarif itu bernama Andrew yang berakting akan menyelamatkan mereka awalnya. Namun ternyata hal itu dilakukan agar si Katie sama Sloan ini makin ketakutan bre ya, dan gampang untuk dibuat nurut gitulah. Syarif itu pun kemudian melakukan pencolokan ke serabi bueceknya milik Katie, sampai si Katie ini menangis gitu karena keperawanannya ya diambil. Nah ternyata tujuan kelompok ini melakukan penculikan terhadap dua gadis itu adalah untuk memuaskan otong para pria penduduk desa setempat secara gratis bre ya. Para pria bangsat ini pun datang bergantian gitu secara terus menerus untuk mencolok serabi becek dari dua gadis itu. Dimulai dari pria yang kita sebut saja si Bewok. Bewok ini memilih Sloan ya yang hot itu ya untuk memuaskan otongnya yang udah berdiri tegak menantang bre, dan menyiksanya sebelum akhirnya diperkaos di dalam box tersebut. Nah masih di hari yang sama nih datang lagi pria dengan menggunakan topeng babi yang lagi-lagi memilih Sloan untuk dijadikan budak seksnya. Sloan pun mendapatkan perlakuan sadis dari pria itu yang membuat anunya kesakitan dan gak bisa berkata apa-apa dengan topeng babi menempel di kepalanya. Sementara di apartemennya, Jason ngerasa khawatir nih karena keponakan ini ternyata gak ada di pertanian organik itu. Dia pun mendapatkan pesan dari Katie yang mengatakan kalau mereka baik-baik aja. Tapi di akhir SMS-nya, Katie ini selalu menggunakan kode pesan yang sama. Karena ngerasa curiga, Jason pun akhirnya pergi tuh ke tempat di mana Katie dan Sloan ini hilang. Dia pun lantas melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat bre ya, yang kebetulan orang yang bertanggung jawab di kantor polisi itu adalah Sheriff Andrew. Karena merasa keponakannya ini telah diculik, Jason lalu melaporkan kejadiannya ke sheriff itu. Namun Sheriff Andrew menanggapinya dengan biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa gitu, dan menyuruh Jason untuk pulang beristirahat karena mereka akan berusaha mencarinya. Ya walaupun kita tahu ya itu cuma acting gitu. Nah karena makin penasaran, jiwa FBI Jason keluar nih. Jadi dia mencari keberadaan Katie dan Sloan sendiri walaupun tanpa surat perintah bre ya. Dia menuju ke kafe yang diketahui adalah tempat terakhir di mana Katie dan Sloan itu menghilang. Di sini Jason mendapatkan informasi penting nih dari pelayan tersebut yang mengatakan kalau sebelum menghilangnya Katie dan Sloan, dia sempat berbicara dengan dua orang pria dan dibawa dengan menggunakan mobil pick up berwarna biru. Kabar ini pun terdengar sangat cepat ke telinga Boris bre. Dia pun balik lagi ke area hutan itu dan marah karena merasa dibohongi tentang kode rahasia tersebut. Tanpa disadari, Katie mendengar obrolan mereka yang akan membunuh Katie dan Sloan untuk menghilangkan jejaknya. Kemudian keesokan harinya ketika Katie dan Sloan sedang menikmati detik-detik terakhir dari hidup mereka, si Bewok ini datang lagi bre. Dia ditugasin untuk menjaga Katie dan Sloan karena Jet dan Boris sedang mempersiapkan acara pembantaian untuk kedua gadis itu. Nah di sini Katie akan menunjukkan jiwa psikopatnya yang sangat mengerikan bre ya.
Dia tahu gitu kalau si bewok ini gampang tegang otongnya. Jadi dia berniat untuk kabur dengan cara membuka bajunya dan berpura-pura akan menggoyangkan serabi beceknya ke arah otong si bewok. Tiba-tiba Kathy pun akhirnya membunuh si bewok dengan cara yang sadis. Dan mereka juga berhasil membuka borgol di tangan mereka, bre ya. Tak lama kemudian Sheriff Andrew yang datang ingin menggenjot para gadis ini lagi dibuat terkejut gitu karena kematian si bewok. Ditambah lagi mobilnya juga dicuri oleh kedua gadis itu, bre, yang membuat Sheriff Andrew ini makin marah ya. Setelah berhasil kabur, mereka nggak sengaja ketemu sama gadis lainnya yang mau diculik juga sama komplotan penjahat kelamin itu, yang membuat mereka memutuskan untuk balik lagi ke desa nih dan akan membalas dendam karena telah membuat serabi lempit mereka longgar. Mereka pun akhirnya menuju ke sebuah toko perkakas lah untuk membeli peralatan tempurnya. Berbekal informasi dan data dari penjaga toko tersebut, Kathy dan Sloan pun langsung menuju ke rumahnya Boris yang saat itu dia baru pulang dari kota, bre. Nah, nggak disangka-sangka nih, Boris langsung mendapatkan serangan kejutan berupa bola paku yang dilemparkannya tepat mengenai bagian pipinya dan membuat pria besar itu tumbang. Kemudian mereka pun langsung mencari informasi mengenai pria bertopeng babi yang waktu itu menggenjot Sloan. Setelah mendapatkan identitas pria babi tersebut, tanpa berlama-lama Kathy dan Sloan pun langsung menyiksa Boris nih dengan memasukkan tongkat paku ke dalam lubang boolnya, bre, dan meninggalkannya untuk mati secara perlahan. Setelah para gadis itu pergi, nggak lama kemudian datanglah Jason ke tempatnya Boris. Betapa terkejutnya dia, bre, ketika melihat si Boris ini ternyata udah meninggoy gitu dengan keadaan yang cukup tragis lah. Dan beruntungnya juga para gadis itu nggak ketemu sama Jason ya, karena mereka langsung menuju ke target selanjutnya, yaitu pria bertopeng babi. Yang kenyataannya dia adalah seorang pastor yang cukup terkemuka, bre, di salah satu gereja di desa tersebut. Pria ini ternyata nggak takut gitu pas ngelihat si Sloan datang, tapi tiba-tiba setelah membuat pria babi ini tumbang, mereka berdua pun lanjut menyiksanya dengan cara yang sangat kejam, bre. Mereka menyeret tubuhnya itu dengan menggunakan mobil keliling desa sampai bentuknya itu udah hancur ya. Namun pria ini masih aja ngoceh-ngoceh gak jelas, bre, dan mengutuk kedua gadis itu dengan doa-doa yang kayaknya karangan dia sendiri sih ya. Yang kemudian Kathy dan Sloan pun lanjut menyiksanya lagi nih dengan membakarnya secara hidup-hidup. Di sisi lain, Jason kembali ke kantor polisi dan bertemu dengan Sheriff Andrew untuk menanyakan informasi terbaru tentang Kathy dan Sloan. Namun ketika Jason sedang menelpon Kathy, yang berdering itu malah handphone yang dipegang oleh Sheriff Andrew. Jason pun jadi tahu nih kalau Sheriff itu ternyata ada hubungannya dengan penculikan yang terjadi sama keponakannya. Karena udah terlanjur ketahuan, Sheriff Andrew lalu menyandra Jason dengan memasukkannya ke sebuah ruangan yang nantinya bakalan dia bunuh, bre. Soalnya Sheriff Andrew ini udah keburu tegang otongnya, jadi dia ingin menikmati, mencicipi gadis-gadis baru yang barusan mereka culik. Tanpa disadari, Kathy dan Sloan sudah ada di belakangnya dan sudah siap untuk menghantam kepala Sheriff itu. Mereka pun menyiksanya dengan memainkan sebuah permainan yang namanya itu adalah Russian Roulette. Di sini mereka menggunakan senjata berjenis revolver ya dan mengisinya dengan satu buah peluru, lalu menembakkannya secara bergantian sampai Sheriff itu ketakutan. Hingga akhirnya mereka benar-benar menembakkannya ke kepala Sheriff itu, bre.
Kemudian setelah membunuh sheriff tersebut, Katie dan Sloan langsung pergi dari sana dan menyuruh kedua gadis yang disandra Sheriff Andrew untuk membebaskan Jason tanpa memberitahu kejadian yang barusan mereka alami. Sementara Katie dan Sloan akan memburu komplotan terakhir yang menculik mereka, yaitu Jed, Lucas, dan ibunya. Mereka bertiga pun dibius dan dikumpulkan di satu ruangan nih bre. Sedangkan ibunya dipaksa harus melihat pembantaian yang akan mereka lakukan terhadap kedua anaknya. Dalam keadaan terikat, Jed pun dipukuli secara bertubi-tubi oleh kedua gadis itu sampai meninggoy. But you're monsters. I guess we're kind of monsters now too. Sementara Lucas yang mereka lihat adalah pria yang cukup lumayan baik ya. Jadi mereka memberinya kesempatan untuk hidup bre, dengan cara dia harus membunuh ibunya sendiri. Akan tetapi karena Lucas ini adalah pria yang sayang sama ibunya ya, jadi dia gak berani gitu untuk ngebunuh ibunya dengan tangannya sendiri. Dan konsekuensinya pun harus tetap dibayar. What do you think, Katie? Lucas pun meninggoy dengan tembakan yang tepat mengenai kepalanya. Nah terakhir, ibunya ini akan dibunuh dengan cara yang amat sangat sadis bre, dimana Katie dan Sloan udah menyiapkan mesin pemotong rumput yang akan digunakan untuk mengoyak-ngoyak tubuh ibu itu. Dan dengan sangat brutalnya, Katie pun mendekatkan mesin itu ke arah wajahnya. Dan di akhir cerita, kedua gadis ini akhirnya balik lagi ke rumah ya dengan bahagia gitu, dan akan melanjutkan mimpinya untuk berbelanja pergi ke New York. Dan film pun tamat. Oke, mungkin segitu aja buat alur cerita film kali ini. So jangan lupa subscribe biar kalian bisa update terus gitu film-film yang bakalan gue buat ke depannya. Kalau gitu gue caps dulu, so see you in the next video. Bye bye.